Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukuran relatif, yaitu khusus skor baku Z ad-darajah al-mi'yariyah, skor baku. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali harus membandingkan. Ya, misalnya dalam hal ini saya akan membandingkan antara kekayaan Ali dan kekayaan Amir, yang masing-masing mempunyai harta benda yang sangat banyak. Ya. Ketika kita punya data seperti ini, kita tentu sangat sulit untuk menentukan siapa yang lebih kaya, apakah Ali atau Amir. Mengapa? Karena masing-masing punya harta yang berbeda, sehingga kita tidak bisa membandingkan secara langsung dari satu sama lain. Tetapi kalau kita kemudian merubah masing-masing harta ini dalam bentuk ukuran yang sama, maka nanti kita bisa membandingkan dengan yang lain. Ya. Misalnya, kalau kekayaan ini kita rubah menjadi ukuran rupiah, ya. Jadi masing-masing harta dikonversi menjadi rupiah, maka kita bisa membandingkan satu yang lain. Ya. Misalnya dari jumlah harta yang dimiliki ini, harganya berapa, nah baru kita bisa membandingkannya dari harga benda-benda yang dimiliki oleh keduanya ini, kita tahu bahwa Amir lebih kaya daripada Ali, ya, karena rupiahnya dari harta yang dimiliki itu lebih tinggi. Ya. Amir memiliki 11,9 miliar, sementara Ali hanya memiliki harta yang senilai 11 miliar. Nah, rupiah ini merupakan ukuran yang bisa digunakan untuk semua benda atau harta yang berbeda-beda itu. Tanpa rupiah kita akan mengalami kesulitan membandingkan, ya, karena misalnya satu sedan BMW dengan mobil Fortuna itu lebih mahal mana? Kita tidak tahu. Lebih lebih berharga mana? Tanpa rupiah kita tidak akan bisa tahu. Karena maka kita perlu mengubah masing-masing harta ini menjadi rupiah sehingga bisa dibandingkan satu sama yang lain. Nah, skor baku itu digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya, apakah mahasiswa berikut memiliki kemampuan yang relatif sama di fakultasnya? Ya. Sebagai contoh, kalau ada mahasiswa dari fakultas dakwah, fakultas hukum, ya, syariat dan hukum, dari fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, dari fakultas hukum, Sulutin, dari FEB, yang 5 orang ini memiliki IP yang sama. Kalau misalnya Pak Rektor mau memberikan hadiah pada mahasiswa yang terbaik, sementara hadiahnya hanya satu, katakan ada piala begitu, mahasiswa yang mempunyai nilai 3,5 itu ada 5 dari fakultas berita ini, maka tentu Pak Rektor akan kesulitan untuk memberikan hadiah pada siapa. Kalau dibagi 5 tentu piala itu tidak ada artinya. Karena maka kita perlu mengubah skor atau IP ini menjadi skor baku, sehingga dengan nanti kita akan bisa membandingkan apakah 3,5 di fakultas dakwah itu sama dengan 3,5 di fakultas yang lain. Sehingga dengan itu nanti kita akan mudah untuk membandingkan. Ini berbeda misalnya kalau kita membandingkan 2 orang. Ya.
Dua orang, yang satu dari Amerika dengan IQ 120 dan orang Indonesia dengan IQ 130. Maka kita akan mudah membandingkan. Mengapa? Meskipun mungkin dua orang ini diukur dengan ukuran yang sama, yang satu bisa bahasa Inggris tetapi tidak bisa Indonesia, dan sebaliknya satu tidak bisa Indonesia tetapi bisa bisa bahasa Inggris, ya. Tetapi tes yang berbeda, tetapi karena tes itu kemudian dirubah menjadi ukuran yang sama, maka kita bisa membandingkan satu sama lain. Ya. Jadi EQ itu di mana saja ya sama. Kalau 120 dengan 130 ya pasti tinggi yang 130. Lebih cerdas daripada yang 130. Nah, ini EQ itu sudah terstandarkan. Skor baku merupakan angka relatif perbandingan antar skor di dalam suatu kelompok. Jadi dalam satu kelompok, fakultas syariah saja, fakultas tarbiyah saja, fakultas usul saja, itu kita bisa membandingkan skor tadi. Kalau misalnya IP 35 itu di usuluddin seperti apa, di tarbiyah seperti apa, di dakwah seperti apa. Nah, itu merupakan skor 3,5 dibandingkan dengan yang lain dalam kelompoknya itu. Nanti kita kemudian kalau dibandingkan dengan di kelompok lain itu nanti akan ketahuan. Nah, dengan skor baku itu memungkinkan untuk membandingkan dua skor dari dua variabel yang berbeda atau satu variabel dari dua sampel yang diukur dengan instrumen yang berbeda. Ini akan menghasilkan bisa nilai dan tafsiran yang sama. Kemudian tidak terpengaruh, skor baku itu tidak terpengaruh oleh skor mutlak. Artinya pakai ukuran berapa saja, misalnya yang satu pakai ukuran nilai 1 sampai 10, yang satu 0 sampai 4, yang satu 0 sampai 100, ya, maka kita bisa bandingkan. Misalnya, apakah nanti nilai 70 itu lebih baik atau lebih jelek daripada misalnya 3,7. Ya, setelah masing-masing dikonversi, karena nanti kalau dikonversi menjadi skor baku, itu akan menjadi ukuran yang comparable, bisa dibandingkan satu sama lain. Bisa jadi 70 lebih baik daripada 3,7 atau bahkan lebih baik daripada nilai 8. Nah, ini secara relatif ya, artinya di dalam kelompok itu. Nah, di dalam skor baku ini apa yang dilakukan? Ada beberapa. Pertama, simpang baku sebagai unit. Jadi simpang baku yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu itu akan diubah ya. Kalau misalnya simpang baku itu nilainya 2,5, maka 25 itu dianggap sebagai satu simpang baku. Yang lain punya simpang baku nilainya 5,37. Ini juga diubah menjadi satu simpang baku. Jadi bukan angka aslinya yang digunakan di dalam skor baku ini, tetapi ini sebagai satu unit, berapapun nilainya itu akan sama. Kemudian nilai rata-rata. Nah, ada beberapa skor baku, nilai rata-rata itu nanti yang menjadi dasar adalah nilai Z. Z ini adalah yang paling pokok, karena nanti dari Z ini kemudian bisa dibuat skor baku yang lain seperti IQ, TPA, atau yang lain-lain. Nah, nilai rata-rata itu berapapun nilainya, aslinya, skornya itu berapa, kalau diubah menjadi skor baku Z menjadi 0. Berapapun nilainya, rata-rata, kalau diubah menjadi skor IQ menjadi 100. TPA menjadi 500. Ya. Kemudian nilai simpang baku Z 1, IQ 15, TPA 100. Jadi simpang baku nilai Z itu ditentukan 1. IQ itu simpang bakunya adalah 15. TPA nilai simpang bakunya adalah 100. Jadi nilai Z rata-ratanya dirubah menjadi 0, nanti satu simpang baku dirubah menjadi 1 Z.
skor Z ini ada skor yang menggunakan ketentuan berikut. Jadi skor Z baku Z itu ada skor yang menggunakan nilai rata-rata sama dengan 0 dan simpang bakunya sama dengan 1. Jadi kalau kita ingin merubah skor mentah biasa menjadi skor baku, maka nanti harus dilakukan rata-rata 0, simpang bakunya 1. Nah, bagaimana cara menghitung? Misalnya kalau tadi ada seorang mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah dapat nilai 3, misalnya berapa nilai Z-nya seorang mahasiswa yang punya nilai 3 di Tarbiyah? Berapa nilai Z seorang mahasiswa dari Usudin yang nilainya atau IP-nya 3? Nah, skor Z itu dihitung dengan cara ini. Jadi rumusnya adalah X dikurangi X bar atau skor variabel X untuk individu tentu dikurangi rata-rata kelompok itu. Kemudian dibagi dengan simpang bakunya. Ya. Sebagai contoh begini. Misalnya IP mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, ya, rata-ratanya atau min-nya adalah 3. Simpang bakunya 0,2. Ya. Jadi ini adalah setelah kita mengumpulkan data dari banyak mahasiswa di Fakultas Syariah, kemudian dihitung rata-ratanya ada 3, 0,0 dan simpang bakunya 0,2. Nah, berapa nilai Z dari mahasiswa A, B, C, D, E yang berasal dari Fakultas Syariah dengan IP seperti itu? Misalnya si A, IP-nya 2,0. Nah, kalau kita rubah skor 2 ini menjadi simpang baku skor Z, ya, maka nilainya adalah ya, 2 dikurangi 3, jadi 3 itu adalah rata-rata. Jadi 2 ini ada skornya, ini ya A atau nilainya ya IP-nya. Kemudian 3 ini adalah nilai rata-rata ini. Kemudian dibagi 0,2. 0,2 itu adalah simpang baku. Sehingga untuk A dengan IP2 itu kalau dikonversi menjadi Z menjadi minus 5. B dengan nilai 2,5 atau IP25. Ini nilai Z-nya adalah 2,5 dikurangi 3 dibagi 0,2. Ini sama dengan minus 2,5. C sama dengan 0 ya, karena nilainya 3 berarti sama rata-rata, sehingga nilainya 0. Dan seterusnya. E dengan nilai 4 mendapat skor Z5. Ya, sekarang kita kembali ke contoh 5 orang. Kita tadi ingin tahu di antara mahasiswa yang berasal dari 5 fakultas yang sama-sama memiliki nilai IP 3,5 itu sebenarnya secara relatif di kelompoknya mana yang lebih tinggi dari yang lain. Karena itu data yang informasi yang kita butuhkan adalah kita harus tahu rata-rata nilai dari masing-masing fakultas itu atau IP mahasiswa di masing-masing fakultas itu, kemudian simpang bakunya, nilai simpang bakunya. Nah, kalau kita tahu ini, maka kita bisa menghitung berapa nilai Z dari masing-masing fakultas yang berbeda itu. Nah, untuk nilai Z mahasiswa dengan IP 3,5 yang berasal dari FDK, kalau dirubah menjadi Z adalah sama dengan 3,5 dikurangi 3. 3 ini adalah rata-rata dibagi 0,1. Ini ada simpang baku. Maka diperoleh 5. Sehingga
mahasiswa FDK ini mempunyai nilai 5. 35 diubah menjadi 5. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang berasal dari syariah yang juga dapat nilai 3,5? Ya, ini 35 dikurangi 3, ini ada rata-rata di syariah, kemudian 0,2 ini adalah simpang baku syariah, sehingga diperoleh 25. Nah, kalau kita bandingkan, ini sama-sama 3,5 ya, dua mahasiswa ini, tetapi karena di dalam kelompoknya simpang bakunya berbeda, maka diperoleh nilai yang berbeda. Dengan demikian, secara relatif, mahasiswa yang berasal dari dakwah ini dianggap lebih baik daripada syariah. Jadi 3,5 itu di dakwah lebih baik daripada 3,5 di syariah. Demikian juga untuk dari fakultas yang lain. Ya. Jadi sama-sama 3,5, tetapi nilainya berbeda. Dari FITK 3,5 itu menjadi 1,67, dari FUHUM menjadi 1,25, dan dari FEBI menjadi 1,0. Sehingga dengan demikian kita bisa membandingkan dari kelima mahasiswa ini yang memperoleh nilai tertinggi, yang terbaik adalah secara relatif di dalam kelompoknya adalah fakultas dakwah. Sementara 3,5 dari fakultas FEBI itu yang paling rendah di antara kelimanya. Jadi secara relatif, jika dengan demikian kita bisa membandingkan mana di antara 5 mahasiswa ini yang baik, lebih baik dari yang lain. Kemudian kalau nilai Z tadi bisa positif, bisa negatif, maka supaya menghilangkan positif atau semuanya positif, ini kita bisa menggunakan skor T, yang sebenarnya ini adalah kelanjutan dari skor Z, untuk menghindari adanya nilai minus, ya, karena kalau ada nilai minus, ada plus, itu sulit kita menangkapnya. Karena itu kita menggunakan nilai T. Nah, nilai T ini ketentuannya adalah rata-ratanya atau minnya ada 50 dan simpang bakunya 10. Jadi ini adalah nilai yang dibakukan, ya. Nah, untuk menghitung nilai T, kita menggunakan rumus 50, yaitu rata-rata, plus 10 di simpang baku kali Z, nilai Z. Sehingga untuk menghitung nilai T itu pertama kita harus menghitung nilai Z lebih dahulu. Nah, misalnya nilai T dari A yang mempunyai nilai Z minus 5. Ini kita konversi menjadi nilai T, itu ada menjadi 50 plus 10 kali minus 5, dan 50 menjadi 0. 2,5 minus 2,5 ini dikonversi, ini menjadi 25. 00, nilai Z 00 itu menjadi 50, ya, karena 50 di plus 10 kali 0, ya, berarti 50. Demikian juga dan seterusnya. Ya. Jadi dengan nilai T ini kita menggunakan nilai baku yang positif semuanya, sehingga lebih mudah untuk membandingkan satu sama lain. Berbeda dengan di sini, ya. Kalau di sini meskipun ini juga simpang baku, tetapi karena ini ada yang plus, ada minus, kita akan mungkin bagi orang-orang yang tidak paham matematika, tidak menguasai matematika, ini akan sulit. Jadi ini cara untuk membandingkan supaya kita lebih mudah memahami. Skor EQ ini juga salah satu jenis skor yang distandarkan, dibakukan dengan nilai rata-rata 100. Jadi simpang bakunya 15. Dan rumusnya ada 100 plus 15Z. Jadi lagi-lagi kita harus menggunakan Z untuk penghitungan EQ ini. Ya, misalnya untuk seorang A yang nilai Z-nya minus 5, ini kalau dirubah menjadi skor EQ, itu skor minus 5 itu menjadi 100 plus 15 kali minus 5. Sama dengan 100 dikurangi 75, yaitu 25. Minus 25 menjadi 62,5. 0 itu menjadi 100. Plus 2,5 menjadi 137,5.
5 sama dengan 175. Ya, ini skor baku EQ yang sekarang disepakati atau digunakan di dalam mengukur kecerdasan orang di seluruh dunia, sehingga kita bisa bandingkan satu sama lain dengan menggunakan setelah skor yang mungkin diperoleh dari tes yang berbeda, kemudian dijadikan satu setelah dianalisis dengan skor EQ yang baku ini, maka kita bisa membandingkan satu sama lain. Nah, di dalam penggunaannya, skor baku ini misalnya untuk pengolahan data. Nah, kita akan membandingkan mana yang lebih fair sebenarnya antara yang menggunakan data mentah asli dengan skor baku. Biasanya di dalam penghitungan, misalnya mau melihat hasil akhir dari ujian yang dilakukan di dalam satu kelas tentu, ya, ada ujian UTS, ada ujian UAS, maka untuk mengetahui tingkat kemampuan mahasiswa itu dengan menjumlahkan skor ini. Nah, di dalam penjumlahan skor mentah ini kita tidak memperhatikan bagaimana sebenarnya kedudukan masing-masing skor itu pada kelompok ujian ini. Ya. Misalnya UTS ini 80 UTS, ya. Nomor 1 dapat nilai 80. Nah, ini diperlakukan sama seperti UAS 80, meskipun 80 itu di UTS sangat baik, ya, paling baik, tapi di sini hampir paling jelek, tetapi masih digunakan seperti ini. Sehingga ketika dijumlahkan ada. Nah, sekarang kalau kita menilai skor baku seperti apa? Nilai 8 ini kita tentu pertama kita harus menghitung nilai Z, ya, skor baku Z ya, ini ya. Ini tentu dicari rata-rata, kemudian dicari simpang bakunya, kemudian dihitung. Ya. 80 dikurangi rata, dibagi simpang bakunya, dikurangi 1,5. Nah, sehingga kemudian ini perhatikan. Sekarang pada skor UAS, ketika diubah menjadi skor baku, ini 80 itu ternyata menjadi minus 0,6. Dengan demikian, nilai 80 di UTS itu secara relatif saya lebih baik daripada nilai 80 pada UAS. Bahkan 80 nilai 80 pada UTS itu lebih baik daripada 83 yang di UAS. Karena 83 ini ketika dikonversi menjadi skor Z itu ada 1,3. Sementara 80 pada UTS itu 1,5. Nah, sehingga relatif ini akan bisa lebih sebanding karena mempertimbangkan kedudukannya dalam kaitan dengan yang lain. Sehingga kalau ini dijumlahkan maka diboleh ini. Sehingga ada perubahan misalnya tingkat atau peringkat dari 5 mahasiswa ini. Nah, nomor 1 ini kalau di skor mentah itu tertinggi, di sini masih merupakan skor yang tertinggi juga ya, ketika dibagikan. Nomor 2, ketika di sini menduduki ranking 2 bersama nomor 4 sama ini ranking 2, jadi tertinggi ini nomor 1, nomor 2 ini dan ini nomor 3, 5 dan nomor terakhir rankingnya ya ini. Sementara pada skor baku ini nomor 1 masih tetap terbaik, tapi nomor 2 yang semula menduduki ranking 2 ini menjadi juga masih ranking ranking 3 ya, ranking 3. Karena ini masih lebih tinggi. 53 ini ketika dibakukan ini menjadi sama dengan yang 151. Sementara ini kedudukannya sama. Sementara 153 di sini ini lebih rendah pada 151 karena di sini ada minus. Ini sementara 151 menjadi minus ini. Kemudian bandingkan antara 153 pada skor mentah ini ada 2 yang sama, ternyata ketika dikonversi menjadi berbeda. Nah, sehingga
Kenapa begitu? Karena ketika skor mentah itu tidak mempertimbangkan bagaimana kedudukan seseorang dalam kaitan dengan kelompoknya. Sementara ini ada mempertimbangkan kelompoknya itu. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang skor baku Z. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang ini nanti akan digunakan selanjutnya. Jadi skor Z ini sangat penting karena nanti akan menjadi dasar dalam pembahasan berikutnya, terutama kerangka berpikirnya, ya. Cara berpikirnya itu akan digunakan seterusnya. Dan tentu karena skor Z itu dihitung dari rata-rata dan simpang baku, maka rata-rata dan simpang baku juga menjadi sangat penting karena menjadi dasar untuk tanpa diketahui rata-rata dan skor bakunya, maka tidak akan pernah bisa diketahui skor Z, dan juga nanti juga tidak akan boleh untuk penggunaan yang lain. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.